Hai hai hai, Tatu Sulalai. Selamat datang di podcast Gamaranta, layanan informasi dan komunikasi publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tanah Toraja. Check it out guys. Hai, Tata Sulalai. Kita jumpa lagi di podcast Gamaranta. Nah, kalau kemarin-kemarin kita podcast sama para OPD di Kabupaten Tanah Toraja, kali ini kita kedatangan tamu. Nah, pasti teman-teman Tata Sulalai di luar sana udah tahu. Kalau dari seragamnya sih udah ketahuan ya. Ini dari mana ya? Nah, katanya Pak, tak kenal maka tak sayang. Bolehkah perkenalan diri dulu sebelum kita mulai podcast? Halo, Iya. Tato dan Lai, Tato Solalai. Tato Solalai dan Sobat Adiaksa dimanapun berada. Oh iya, Sobat Adiaksa ya Pak ya. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan, Sarjana Hukum Magister Kemateratan. Saya bertugas di Cabang Kejaksaan Negeri Tanah Toraja di Rantepao. Kemudian saya sebagai Kepala Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara. Iya. Makasih. Iya, dari Cabang Kejaksaan Negeri Tanah Toraja di Baik. Rantepao ya Pak Betul. ya. Iya. Sebelumnya Pak sudah pernah podcast kah atau ini perdana? Ya, ini perdana, Perdana, kebetulan iya. di Toraja. Sebelum kita mulai pertanyaan pertama, bolehkah teman-teman di studio kita beri aplaus dulu biar kita semakin semangat podcastnya? Oke, terima kasih. Nah, tema kita kali ini peran kejaksaan dalam meningkatkan penerimaan daerah dalam retribusi potong hewan di Toraja. Langsung first question nih Pak. Baik. Bagaimana tugas dan kewenangan institusi kejaksaan khususnya meningkatkan penerimaan daerah dalam retribusi potong hewan di Toraja nih Pak? Baik. Boleh dijelaskan. Bagus. Nah, untuk tugas dan kewenangan institusi kejaksaan itu kami diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan, baik dalam Undang-Undang 16 tahun 2004 dan Undang-Undang perubahannya itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Kemudian pada spesifiknya itu di pasal 30B tentang tugas dan fungsi bidang intelijen, yaitu salah satunya terkait dengan retribusi potong hewan ini, yaitu kita akan melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme Iya. di dalam penerimaan daerah dalam retribusi potong hewan. Kira-kira seperti itu ya. Pak boleh tanya dong, kalau retribusi potong hewan, apakah cuma ada di Toraja atau ada di daerah lain selain di Tanah Toraja atau dan Toraja Utara? Ya, untuk saat ini yang kami perhatikan di Toraja itu kan ada namanya Rambu Solo dan Rambu Tukar. Iya. Nah, lebih cenderung ke Toraja. Lebih cenderung ke Ya, Toraja mungkin ya. ada juga beberapa di daerah mungkin kayak Mamasa mungkin seperti itu. Oh iya. Nah, Ya, mereka karena hampir sama dengan kita. adatnya kurang lebih sama ya Sama, sama Tanah Toraja dengan Mamasa ya. Kalau pentingnya dalam meningkatkan penerimaan daerah ini Pak, retribusi potong hewan di Toraja. Ya, kalau pentingnya ini sangat penting iya. karena ini berkaitan dengan APBD, APBD daerah tersebut. Iya, betul. Kenapa perlu ditingkatkan? Karena dalam Toraja ini kan suatu daerah yang sangat banyak melakukan adat istiadat, contoh Rambu Tukar dan Rambu Solo. Di situ kan banyak potong-potong hewan, contoh Iya. kerbau, babi dan segala macam. Nah, di situ otomatis ada peraturan-peraturan dalam Iya. meretribusi. Iya. Nah, kita kembali lagi pertanyaan, apakah sudah dioptimalkan Iya. dalam hal peningkatan retribusi ini untuk daerah? Nah, pentingnya apa? Pentingnya ketika APBD banyak dan besar, Iya. otomatis kan kesejahteraan rakyat juga semakin berdampak. Harusnya makin bertambah. Betul seperti itu ya. sekali. Nah, itu kita peran Dampaknya kejaksaan positif. seperti itu. Untuk Iya. apa? Pencegahannya. Iya, pencegahannya. Jadi mungkin lebih ke pengawasannya seperti itu ya Betul Pak ya. sekali, betul sekali. Iya. Kalau langkah-langkah Pak yang dilakukan oleh kejaksaan dalam meningkatkan penerimaan daerah dalam hal retribusi potong hewan di Toraja ini. Baik. Iya. Nah, kalau peran-perannya kita bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi seperti itu. Contoh misalnya di suatu daerah itu kan ada suatu perda. Iya. Nah, perda ini yang kita terapkan untuk menarik pajak itu, Iya. pajak potong hewan. Iya. Nah, kembali lagi pertanyaan, apakah sudah diawasi dengan baik? Apakah Iya. sudah dioptimalkan seperti itu? Nah, pasti ada saja kebocoran-kebocoran yang tidak
terlaksana berdasarkan perda tersebut. Iya. Begitu. Semua kan kembali ke aturan ya, Pak. Betul. Kita bisa bersama-sama iya. dengan pemerintah daerah untuk itu dalam hal pencegahannya. Iya. Baik dari segi minat intelijen bisa, di perdata juga bisa. Iya. Yang saya tahu kan kalau dalam retribusi potong hewan di Tanah Toraja dan Toraja Utara, pada umumnya itu kan yang terlibat Bapenda. Itu Baik. hal kecil yang saya tahu, Ya, Pak. betul. Jadi saya kurang tahu bagaimana tugas atau bagaimana keterlibatan kejaksaan dalam penanganan retribusi potong hewan Ya. di Tanah Toraja. Nah, yang saya mau tanyakan, Pak, instansi apa saja yang terlibat seharusnya Baik. kalau sesuai aturan dalam retribusi potong hewan di Toraja? Baik. Kira-kira, Pak, boleh dijelaskan? Kalau untuk instansi bersifat pemerintah daerah itu, yaitu pasti Bapeda dan Iya. Inspektorat. Iya, inspektorat juga ya, betul. Pak ya. Kenapa inspektorat? Karena inspektorat ini yang harus menegakkan suatu perda bersama-sama dengan Bapeda. Dalam artian begini, inspektorat harus mengontrol setiap OPD terkait ataupun pemerintah di bawahnya. Contoh di Lembang dan kecamatan. Nah, di situ kan inspektorat bisa melihat juga sampai sejauh mana sih peningkatan ini. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan perda Iya, atau sesuai aturan. adakah yang tidak dilaksanakan? Nah, itu peran-peran inspektorat juga seperti itu untuk bersama-sama melihat seperti itu. Nah, kalau kejaksaan seperti apa? Kejaksaan bisa ikut dengan apa permintaan dari pemerintah daerah Iya. untuk bersama-sama. Contoh misalnya meminta kepada kami dalam bidang perdata juga bisa, bidang intelijen juga bisa seperti Iya. itu untuk turun bersama-sama. Jadi secara tidak langsung kejaksaan menggandeng inspektorat, Bapenda untuk sama-sama menangani retribusi potong hewan di Baik. Toraja seperti itu ya, Pak ya? Artinya kami terbuka Iya. dari instansi tersebut Iya. untuk datang kepada kami, kita bersama-sama untuk bagaimana Iya. melaksanakan peningkatan distribusi ini. Demi Gitu. kesejahteraan masyarakat. Benar sekali. Seperti itu. Kalau tata cara penerimaan, meningkatkan penerimaan daerah dalam retribusi potong hewan di Toraja, di Tanah Toraja dan Toraja Utara, Pak, sesuai aturan yang berlaku itu sebaiknya seperti apa? Nah, kalau kita berbicara mengenai tata caranya, memang itu tergantung OPD terkait, pemerintah Iya. daerah terkait. Saya ambil contoh di Toraja Utara. Nah, kalau di Toraja Utara itu kan ada perda. Nah, perda ini adalah suatu payung hukum yang harus dilaksanakan di daerah tersebut. Iya. Nah, namun seharusnya itu pemerintah di bawahnya ketika ada suatu acara atau apa, mereka harus Katakanlah Rambu Tuka, Rambu Tuka atau Rambu Solo. Iya. Contoh di Lembang A. Iya, di Lembang. Nah, Lembang A ini atau pemerintahnya menarik retribusi tersebut. Setelah menarik retribusi tersebut, sebagaimana yang dipotong, contoh babi berapa ekor, kerbau berapa ekor, nanti itu disetorkan ke Bapeda. Bapenda, iya. Nah, yang disetorkan tersebut di Iya. Bapenda itu nanti ini kita berbicara di Toraja Utara Iya, ya. ha-ha. Itu nanti akan diberikan dana bagi hasil. Oh, ada dana bagi hasil Benar. dan sesuai aturan. Sesuai aturan. Iya. Itu sudah ada tata cara pembagiannya berdasarkan perda. Iya. Begitu. Jadi seharusnya seperti itu. Seharusnya Nah, begitu. polanya seperti itu ya, Polanya Pak, seperti ya. itu. Iya. Jadi harus diambil dari Lembang, disetor ke Bapenda. Bapeda. Nanti Bapeda akan memberikan bagi dana bagi hasil hasil. ke Iya. Lembang-Lembang yang telah menarik. Iya, Begitu. menarik retribusi potong Ya, hewan ini di betul. acara Rambu Tuka kah? Maupun Rambu Solo. Atau Rambu Solo Betul. yang ada di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Siap. Kalau dampak hukum, Pak, yang dilakukan oleh oknum-oknum liar atau oknum-oknum tertentu yang seharusnya mereka tidak dapat melakukan penarikan retribusi Ya. pajak potong hewan di Toraja. Baik. Itu kira-kira adakah dampak hukumnya, Pak? Boleh Baik. dijelaskan? Boleh, kita kembali Iya. lagi ke tugas kita, yaitu kita lebih cenderung ke pencegahan dulu. Pencegahan Ya, dulu. seharusnya Iya. ketika memang sudah terlanjur melaksanakan seperti itu harus berhenti, Oh iya. harus berhenti, jangan dilanjutkan lagi. Iya, kalau sudah tahu itu salah harusnya Ya, berhenti. Dan kalau memang merasa bahwa dia melakukan kesalahan, upayakan untuk dikembalikan, Oh, harusnya ada pengembalian. pengembalian. Iya. Karena apa? Namanya seharusnya diterima oleh negara, tapi kok tidak dilaksanakan, iya, seperti begitu. Nah, kembali lagi kalau misalnya menyatakan bahwa ini kami punya aturan sendiri, ya biasa seperti itu. Ada kami punya aturan di Lembang atau di mana. Sejatinya kita harus mengetahui bahwa sistem pemerintahan itu bersifat hierarki. Iya, Nah, otomatis kalau pemerintah daerah otomatis di atasnya iya. pemerintah daerah kabupaten. Nah, Baru kalau Lembang peraturan Lembang, iya.
iya. itu di bawah. Iya. Nah, jadi seyogyanya dan seharusnya bahwa masyarakat itu menggunakan peraturan daerah, Iya. bukan peraturan Lembang dalam menarik restribusi. Iya. Karena itu bertentangan dengan Iya. undang-undang maupun juga asas. Iya. Nah, kalau asas hukumnya itu asas lex superior derogat legi inferiori, yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, peraturan lebih tinggi otomatis kan perda. Iya, yang Peraturan lebih dalam rendah, hal ini kan ya, peraturan daerah daerah. yang paling tinggi, sedangkan peraturan Lembang di bawahnya Bawah itu. peraturan daerah. Betul, Peraturan iya. Jadi otomatis dia tidak bisa Iya. bertentangan dengan Iya. peraturan Lembang ini. Harusnya bersejalan. Iya, harusnya Gitu. sejalan seperti itu ya. Kalau misalnya Pak ada aturan tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pemerintah Lembang di Tanah Toraja atau Toraja Utara kan biasanya seperti itu kan Pak. Baik. Mereka tidak sejalan. Nah, sebaiknya yang kita yang berwenang atau yang jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan pemerintah mana yang lebih berwenang Pak? Ya. Pasti pemerintah daerah. Pemerintah ya, Pak? daerah sudah jelas, sudah pasti. Iya. Nah, sekarang bagaimana untuk menertibkan? Iya, itu nah, boleh. itu peran lagi dari instansi pemerintah daerah, baik instansi terkait, contoh dari bagian hukum, inspektorat, untuk menginventarisasi peraturan-peraturan Lembang yang sudah ada itu. Untuk apa? Untuk kita memberikan pemahaman bahwa Iya. yang dibuat ini bertentangan dengan peraturan daerah dalam hal retribusi potong hewan. Iya. Seharusnya seperti itu. Iya, harusnya seperti itu. Ya, jangan seenaknya membuat suatu peraturan tanpa melihat peraturan yang di atasnya. Iya. Nah, jangan, itu kan harus kita sinkronkan. Kalau sudah ada aturan yang lebih tinggi, kita tidak boleh lagi bikin peraturan pembanding Iya. yang notabene yang membuat Apalagi itu kalau berlawanan ya betul, Pak, tidak seperti boleh. Bapak bilang tadi harusnya sejalan antara Ya. peraturan daerah dan peraturan Peraturan Lembang yang Lembang, lebih di betul. bawahnya seperti Betul. itu. Kalau ini Pak, solusi terbaik misalnya kan sudah tahu kan misalnya nih ada satu kasus nih Pak di suatu Lembang mereka sudah melakukan retribusi potong hewan di Toraja kan atau entah ini case-nya di Tanah Toraja atau di Toraja Utara. Padahal hal tersebut salah Pak. Ya. Seperti itu. Hal tersebut bertentangan dengan perda kan Pak Ya. itu. Nah, itu bagaimana Pak? Padahal walaupun mereka sudah melakukan hal itu terus-menerus bahkan Ya. sampai saat ini. Itu Ya. sebaiknya bagaimana Pak? Begini, kalau memang sudah artinya sudah pernah dibicarakan bersama antara pemerintah daerah dan stakeholder terkait, contoh di Lembang atau apa, dan masih tidak mengindahkan, iya. tidak apa-apa, kita bisa menindaklanjuti dengan proses hukum. Oh iya. Proses hukum. Boleh dijelaskan Kak Pak proses hukumnya secara umum seperti Ya. apa biar kepala-kepala Lembang Oke. lebih tahu. Begini, nah proses hukum itu kan ketika kita berbicara tindak pidana korupsi, kita lebih tindak pidana korupsi. Iya. Otomatis uang yang seharusnya diterima oleh negara ini kan tidak sampai ke negara. Otomatis sudah ada mengambil hak negara yang seharusnya Bukan milik mereka seharusnya, iya. begitu. Itu sudah tindak pidana korupsi. Iya. Jadi kita bisa ke ranah tindak pidana korupsi seperti itu. Jadi dampak hukumnya seperti itu kalau Seperti mereka itu. tidak mengindahkan ya Iya, Pak. Dan betul. bahkan masih tetap menjalankan padahal itu seharusnya mereka sudah harus berhenti. Harus berhenti, Iya. harus berhenti. Dan retribusi yang mereka terima, mereka sebaiknya kembalikan harusnya Pak Kembalikan, ya. seharusnya seperti iya, itu. Kalau apalagi kalau sudah jadi temuan seperti Kalau itu, sudah Pak, ya. temuan otomatis ya Iya. suka tidak suka mau tidak mau. Iya. Tapi Pak, ini saya mau tanya, Ya. apakah sudah ada sosialisasi ke Lembang-Lembang untuk retribusi penerimaan retribusi potong hewan di Tanah Toraja dan Toraja Utara yang sebaiknya dan seharusnya seperti apa? Ya. Itu sudah pernah disosialisasikan kah atau Baik. sejauh ini seperti apa Pak? Baik, menarik ini. Kalau khusus di Toraja Utara ya, Iya. sampai saat ini belum ada. Belum ada, tapi seharusnya yang melakukan ini kegiatan adalah dinas terkait. Oh, dinas OPD terkait. Iya. Untuk menyelesaikan hal tersebut. Misalnya mereka mengundang kami untuk memberikan suatu pemahaman, itu tidak masalah. Iya. Artinya bisa kita Khususnya memberikan dalam dampak atau dampaknya, aturan betul. hukum yang Betul. kena ya Pak ya. Betul. Tapi seyogyanya sebenarnya mereka harus bisa memahami, karena namanya kita sebagai aparat, baik aparat Lembang Iya. dan aparat daerah itu adalah kita sama-sama digaji oleh negara dan harusnya memahami Iya. tentang ketentuan hukum. Iya, aturan yang berlaku yang seperti berlaku. itu ya Pak ya. Artinya tidak boleh menerapkan aturan-aturan yang seenaknya. Iya, benar.
Ini saya ada satu pertanyaan nih Baik, Pak baik. dari teman kan. Kebetulan ini sering terjadi di lapangan. Baik, baik. Khususnya pada acara Rambu Solo. Baik. Nah, katanya ada beberapa oknum atau ada beberapa organisasi yang melakukan pungutan pungutan liar di luar perda. Nah, itu bagaimana cara kejaksaan dalam penanganan atau melihat hal seperti itu, Pak? Baik. Nah, itu kembali tadi. Kalau misalnya pemerintah daerah melibatkan kami untuk itu, kita bersama-sama untuk mensosialisasikan. Nah, sejatinya ada organisasi-organisasi yang menarik-menarik seperti itu. Iya. Itu kapasitasnya mereka sebagai apa? Iya. Begitu. Nah, penerimaan restribusi ini kan Semua ujung-ujungnya sudah ke negara, iya, daerah. daerah Tapi yang kalau APBD itu APBD, ya. tapi kalau misalnya ditarik oleh oknum-oknum tertentu, Organisasi-organisasi tertentu. bertanya organisasi apa mereka ini? Iya. Ya, itu kan. Apakah salah satu organisasi negara? Kan begitu. Iya, dan jelas-jelas sudah Ya. tidak sesuai perda yang ada. Betul. Begitu. Karena pada prinsipnya penarikan retribusi ini kan untuk APBD. Iya. Tapi kalau ditarik oleh organisasi yang tidak memiliki kapabilitas Iya. dan kapasitas dalam penerimaan daerah itu, Iya. untuk apa? Untuk apa ya? Nah, itu mending jangan dilakukan. Karena itu dampaknya sudah kita jelaskan tadi bahwa ada ranah tindak pidana korupsi di situ. Iya. Dan Nah, pasti akan ditindaki ya, Ada Pak tindaki. Terus juga kadang begini, Bu. Banyak saya temui di lapangan, ya. Iya. di Rambu Solo, Rambu Tuka. Ada beberapa informasi yang saya dapat. Mungkin ini buat pencerahan saja. Iya, boleh. Jadi kadang yang contoh di Rambu Solo, contoh babi sekian ekor, Iya. kerbau sekian ekor. Namun yang dilaporkan tidak sebagaimana Iya, mestinya iya. begitu. Tapi Iya. itu sudah ditarik Iya, sebagai retribusi. Nah, Iya. itu kan juga suatu penyelewengan. Iya. Nah, itu harus mungkin kita lebih terbuka lah. Contoh, kan kami bisa ngecek Iya. baik dari pemerintah daerah ataupun kami sebagai penegak hukum ketika kerana hukum Iya. mengcrosscheck ke bagian orang yang melaksanakan ritual itu. Contoh Ampusara. Nah, bisa kita cek berapa kerbau dipotong, Iya, berapa babi dipotong. iya. Kok nggak sinkron dengan data ini kan begitu. Otomatis kan kemana sebagian. Nah, Iya. itu harus kita tekankan di situ bahwa laporkanlah sebagaimana mestinya. Iya. Jangan Lebih mengambil transparan kesempatan lah ya, ya, lebih jujur lah lebih ya, Pak, jujur. harusnya ya. Toh juga Iya. sudah mendapat bagi hasil nanti Iya. ke Lembang atau Iya. daerah-daerah tertentu. Kan sebenarnya dari rakyat kembali kepada Iya, rakyat benar, sebenarnya. betul. Iya. Pasti case-case itu sudah banyak Bapak temukan ya. Sudah ada banyak kami di temukan. Lembang-Lembang, Banyak kami entah temukan. itu di Kabupaten Tanah Toraja atau Betul. Toraja Utara. Jadi yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan yang Kenyataannya, terjadi. betul, banyak seperti itu. Iya. Itu misalnya ada case seperti itu, Pak. Itu ketahuannya seperti apa? Maksudnya bagaimana sampai ketahuan? Nah, ketahuannya itulah kami cross check, misalnya sudah ada laporan atau Iya. seperti apa, kita cross check di dalam tahun ini, kok ini kita Menurun. kok enggak sama, enggak sinkron. Iya. Ternyata di daerah sini begini-begini, ternyata ada yang tidak distorkan, Iya. begitu. Jadi yang dilaporkan tidak sesuai dengan Kenyataannya, kan kita bisa cross check, Iya. begitu. Jadi himbauan atau buat teman-teman atau kepala Lembang atau Tato Ya. Sulalai di sana yang mengadakan Rambu Tuka atau Rambu Solo, laporkanlah pemotongan hewan sesuai dengan apa yang terjadi Ya. pada saat acara dilaksanakan. betul. Iya, seperti itu ya, Pak. Kembali lagi dari rakyat Untuk rakyat, Iya. demi kesejahteraan rakyat. Iya, demi kesejahteraan rakyat. Selain kasus itu, Pak, adakah case-case lain lagi yang pernah terjadi mengenai retribusi potong hewan di Toraja nih, Pak? Ya, Boleh kasih contoh, Pak? ada juga biasa informasi dari teman-teman Bapeda. Kadang beberapa Lembang, informasi ya, saya juga Iya. tidak tahu Lembang mana, Iya. itu mengambil karcis untuk potong hewan. Iya. Itu kan di Bapeda. Iya. Tapi ternyata itu yang dicek, Iya. yang distorkan hanya terpotong sekian, tapi di lapangan tuh banyak yang dipotong begitu. Banyak yang dipotong, iya. Ya, jadi tidak sinkron. Iya. Nah, itu banyak pola-polanya seperti itu. Tidak sesuai lagi ya, Tidak Pak sesuai ya. lagi. Iya. Karcis yang diambil Iya. dan yang dibagi Betul. seperti itu, Pak. Kan lumayan itu Iya. sebenarnya kalau kita meningkatkan
PAD itu contoh di Toraja Utara ya. Itu kan kalau berdasarkan perda itu babi 75.000. Iya. Kalau nggak salah untuk kerbau yang hitam itu 300.000. Iya kan masing-masing kerbau Betul, ada beda-bedanya. ininya levelnya. Iya, Pak. Kalau bonga, Iya. kalau tidak salah saya ingat 500.000. Iya, itu dikali berapa per acara kegiatan Betul, lumayan, lumayan. Pak. Iya. Terus saleko 750.000, Iya. kan lumayan. Iya. Artinya kalau betul-betul kita melakukan peningkatan sebagaimana mestinya, Iya. PAD pasti banyak. Iya, Kita harusnya ya. harusnya seperti itu, karena kita sadar bahwa Toraja ini adalah tempatnya segudang budaya. Nah, salah satunya itu Rambu Tukar, Rambu Solo. Rambu Solo dan Nah, pasti ada pemotongan hewan. Pasti ada pemotongan hewan. Tidak kurang dari 10 Iya. kalau babi ya Co- minimal. Contohlah 10 babi, Iya. 10 kerbau. Contoh ini Iya, hal ini saja, 10 babi bisa 750.000. Iya. Kalau kerbau hitam semua contoh sudah Iya. berapa? 3 juta. Iya, Lumayan. lumayan, iya. Dan itu pun akan ada bagi hasil ya Ada bagi setelah dari hasil Bapenda. setelah dari Bapeda, seterusnya ada bagi hasil ke lembang-lembang yang Iya. menyetorkan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Masih adakah Pak yang ingin ditambahkan atau masih adakah yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada kepala Lembang, kali aja ada yang menonton, Ya. atau Tato Solalai di luar sana Pak yang lagi nonton podcast Gamaranta? Pada prinsipnya mari kita bersama-sama melakukan peningkatan penerimaan daerah dalam distribusi potong hewan, karena ini sangat berdampak ketika kita tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Iya. Karena salah satu penerimaan daerah kita ini karena adanya budaya kita itu. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya, otomatis kan rakyat juga yang menjadi dampaknya. Iya. Karena prinsipnya kan penerimaan negara ini bukan untuk kita pribadi, buat rakyat. Buat rakyat, iya. Begitu. Kalau kita peningkatannya sudah sebagaimana mestinya, otomatis kesejahteraan rakyat juga akan semakin berdampak. Iya, karena PAD-nya bertambah dan itu juga untuk rakyat sebenarnya, Iya, untuk masyarakat sebenarnya. Dan semua ada aturannya ya Pak. Sudah ada aturannya harusnya. Sesuai dengan hukum yang berlaku, ya. Kalaupun ada seperti halnya tadi yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan atau karcis yang diambil tidak sesuai dengan karcis yang dibagi, itu semua sudah diatur dan kembali ke tindak pidana korupsi kenanya ya Pak betul. ya. Kalau tidak sesuai. Jadi dimanapun kita berada kita harus jujur seperti itu ya Pak betul, ya. betul. Iya. Masih adakah Pak yang ingin ditambahkan? Saya kira cukup. Iya cukup. Cukup. Iya. Jadi kita mau closing buat teman-teman yang punya pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan. Adakah Pak kontak? Nomornya Dicatat ya teman-teman. 0811 0811 1051 1051 7705. 7705. Boleh diulang Kak Pak? Saya ulang ya. Iya. 0811 0811 1051 1051 7705. 7705. Baik. Jadi buat teman-teman di luar sana Tato Solalai yang ingin bertanya atau ingin menginfokan sesuatu kepada Kejaksaan Negeri Tanah Toraja di Rantepao, boleh menghubungi nomor tersebut. Terbuka untuk umum ya Pak Terbuka ya? untuk umum. Iya, Kapanpun kami kapanpun. akan menjawab. Itu kapanpun akan dijawab oleh cabang Kejaksaan Negeri Tanah Toraja di Rantepao. Seperti itu, iya. Oke Pak, terima kasih buat waktunya. Iya, sangat membantu sekali untuk penyebaran informasi mengenai peran kejaksaan dalam meningkatkan penerimaan daerah dalam retribusi potong hewan di Toraja, Tanah Toraja dan Toraja Utara ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Boleh say bye-bye buat teman-teman di luar sana. Terima kasih.